subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Nah, sekarang kita rubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran. Para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan. Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Selamat malam pemirsa, sedang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Celia Alexandra. Sekarang masyarakat sudah bisa bernafas lega karena pasalnya sudah bisa kembali membeli gas LPG 3 kg atau gas melon di pengecer yang terdekat dengan rumah Anda pemirsa. Sebelumnya pembatasan dari distribusi yang dilakukan ini sudah dicabut oleh pemerintah, resmi dicabut. Namun fokus kita pemirsa malam hari ini berbeda karena kita ketahui dengan adanya gas LPG 3 kg banyak sekali ternyata penyelewengan dan juga distribusinya yang tidak tepat sasaran. Strategi apa yang harus ditetapkan begitu ya pemirsa untuk hal ini dan juga kebijakan apa yang harusnya dilakukan? Kita akan bahas di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, ada narasumber kita juga Pak Satya Yuda, merupakan anggota Dewan Energi Nasional 2020-2024. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Sally, selamat malam semuanya. Dan juga hadir Pak Herban Hairon, anggota Komisi 6 DPR. Selamat malam Pak. Malam Mbak Sally dan malam semuanya. Oke, kami juga hadirkan ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan juga Pak Ali Masun Atmo, Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam. Kami juga hadirkan untuk Anda pemirsa testimoni, yakni ada Indra, pedagang gorengan, dan juga Ibu Sriyatun. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oke, pemirsa, sebelum kita masuk kepada strategi dan juga kebijakan apa yang harusnya nanti ditetapkan atau diterapkan oleh pemerintah, kita saksikan informasi berikut untuk Anda. Aturan Kementerian ESDM yang melarang pengecer menjual LPG mulai 1 Februari 2025 menimbulkan polemik di masyarakat. Kebijakan ini membuat masyarakat kaget dan kesulitan membeli LPG. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah ini diambil agar pemberian subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi penyelewengan. Salah satunya adalah kasus LPG melon yang dioplos ke LPG 12 kg non-subsidi. Subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri. Itulah lahirlah aturan ini. Nah, sekarang kita rubah aturannya. Atas perintah Bapak Presiden adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Namun, masifnya penolakan dari masyarakat di sejumlah daerah membuat pemerintah berubah pikiran. Melalui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pengecer bisa kembali menjual LPG melon seperti kebijakan sebelumnya. Tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian. Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Alokasi anggaran untuk subsidi LPG 3 kg selama ini menjadi yang terbesar, yaitu sekitar 80-an triliun rupiah per tahun. Pemerintah memberikan subsidi Rp12.000 per 1 kg tabung gas melon, sehingga setiap tabung yang berisi 3 kg subsidinya mencapai Rp36.000. Lalu perlukah mekanisme baru pemberian subsidi LPG sehingga bisa tepat sasaran? Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah dengarkan bersama ada sebanyak 87 triliun yang memang digelontarkan oleh pemerintah terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg. Saya langsung ajak Anda menuju ke Ibu Sriyatun. Ibu Sriyatun, kalau misalnya kita rasakan bersama saat ini artinya sudah bisa Bu membeli gas LPG seperti normal? Alhamdulillah untuk hari ini sudah bisa, di pengecer pun sudah bisa.
Oh ya, Ibu kemarin sempat ikut ngantri juga atau bagaimana, Alhamdulillah Bu? sempat. Boleh diceritakan pengalamannya, Bu? Pengalaman waktu itu kan emang gas di hari Senin itu subuh mau bikin sarapan, gas habis. Kita nyari ke pengecer, nggak ada. Ternyata katanya di agen jam 8 buka. Kita udah ngantri 3 jam nggak dapat. Kita pindah ke agen berikutnya. Saking banyaknya pengantri panjang, kita udah ngantri. Saya pergi itu jam 8, alhamdulillah jam 2 baru dapat gas. Oke, tapi untuk harganya sendiri seperti apa, Bu? Kalau untuk di pengecer harga 22, tapi kalau untuk di agen 19. 19, jauh lebih murah. Ini seperti lebih dengan harga eceran tetap yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu ya. Betul. Saya akan ke Pak Ali. Pak Ali, kalau melihat saat ini dari pedagang sendiri seperti apa, Pak, dengan adanya kebijakan ini? Yang pertama, saya juga kaget. Oke. Saat-saatnya 370.000 pengencer tidak boleh jual gas 3 kg. Yang kedua, pedagang kaki lima itu kalau tidak ada gas itu nggak bisa jualan. 2-3 hari nggak jualan, nggak bisa ngasih makan keluarganya. Makanya saya sampaikan kepada pemerintah, ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Kalau dibiarkan terlalu lama, pasti terjadi gejolak sosial kehidupan di masyarakat. Karena ini menyangkut jutaan pelaku ekonomi rakyat yang ada di negeri ini. Kemudian kedua, saya selaku Ketua Umum Asosiasi PKR Indonesia merasa risih dengan adanya tuduhan bahwa pengecer gas LPG ini mengoplos jadi 5,5 kg, 12 kg menimbun, menjual ke industri. Mohon Mbak Seli, eceran itu maksimal 10-15 tabung. Tidak mungkin mereka punya modal untuk ngoplos, itu satu. Yang kedua, tidak mungkin mereka punya alat untuk dari 3 kg menjadi 12 kg. Memang benar, program ini sudah tua, 18 tahun sejak 2007. Zaman era Susilo Bambang Yudhoyono. Kebocoran atau penyalahgunaan subsidi uang rakyat ini bukan ada di tingkat pengecer, namun lebih pada tingkat yang lebih hulu, di agen atau di pangkalan begitu. Yang itu mestinya negara hadir untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, atas nama pedagang kaki lima, atas nama rakyat kecil, dan atas nama asosiasi di tanah air, 2 hari ini Mbak Seli saya menerima banyak laporan. Tentunya saya harus menyampaikan secara terbuka bahwa kawan-kawan dari seluruh Indonesia, PKL UMKM dan asosiasi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo yang membolehkan kembali pengecer menjual melon 3 kg. Kemudian yang kedua, ini masukan kepada Presiden yang akan menjadikan pengecer jadi sub pangkalan. Problematiknya bukan di sini sebenarnya. Masalah utamanya itu ada di Perpres 104 tahun 2007 ya. Jadi di Perpres ini Bang Herman tidak jelas rumah tangga mana yang dapat subsidi. Harus diperjelas rumah tangga miskin, itu satu. Yang kedua, soal usaha mikro. Pak Mas Herman ini anggota DPR. Hari ini ada perubahan antara Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM, skala mikro itu sampai 500 juta, Bang. Tapi PP Nomor 7 tahun 2021 Cipta Kerja, omset 5 miliar masih dianggap mikro. Oleh karena itu, saya mendukung sepenuhnya keinginan Presiden Prabowo untuk menjadikan pengencer dari sub pangkalan. Namun dengan syarat, satu, persyaratannya jangan dipersulit. Yang kedua, ketiga, mereka tidak mampu memenuhi persyaratan dari sisi permodalan, saya minta pemerintah turun tangan. Baik itu melalui skema KUR atau non-KUR. Kemudian yang ketiga yang paling mendasar, 63 juta yang katanya Pertamina ada di MAP Pertamina itu, saya minta divalidasi. Masalah utamanya di data ini sebenarnya, di mana di situ ada 8,6 juta UMKM yang selama ini menerima subsidi ini. Yang terakhir, barang ini tidak sulit sebenarnya.
kalau pemerintah punya kemauan kuat merevisi Perpres 104 tahun 2007 dan memvalidasi data, tinggal dimasukkan ke aplikasi pemerintah, dikasih ke agen, pangkalan, subpangkalan, selesai barang ini. Oleh karena itu sekali lagi kami apresiasi langkah cepat Presiden dalam kerangka untuk tidak terjadi persoalan karena ini menyangkut perut rakyat, menyangkut masyarakat miskin dan sangat rentan terjadi sebuah gejolak kehidupan yang tidak kita inginkan bersama. Oke, baik. Tapi menyambung hal tersebut Pak Satya, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan Perpres nomor 104 tahun 2007, kita juga mengetahui bahwa setiap tahunnya pengguna LPG non-subsidi itu semakin menurun. Artinya sudah banyak yang beralih menggunakan LPG subsidi. Apakah ini juga Anda melihatnya sebagai tidak tepat sasaran atau seperti apa Pak? Ya. Memang sebelum kita ke sana, saya juga ikut mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Karena cepat, ya, tidak terjadi chaos yang berkepanjangan dan bisa ditanggulangi. Tapi ini semua tidak menghilangkan langkah dan niat strategi untuk mengatur, Pak. Karena apapun juga, ya, Perpres 104 tahun 2007 itu memang patut direvisi. Ya, karena dulu kan dasarnya, jadi kalau tadi dikatakan bahwasanya apa sih kategori rumah tangga dan usaha mikro, itu dulu Pak, kategorinya adalah orang yang masih menggunakan minyak tanah. Jadi rumah tangga yang masih menggunakan minyak tanah, di LPG kan. Usaha mikro yang berusahanya menggunakan minyak tanah, di LPG kan. Itu dulu dasarnya begitu. Nah tentunya sekarang, karena di dalam perjalanannya ternyata over kuota, ya, lantas masih dalam konteks satu komoditi dua harga, maka potensi untuk adanya penyelewengan itu cukup besar. Dan kita melihat esensi subsidi itu adalah kepada orang. Ya, karena kebijakan energi nasional kita itu menyebutkan betul subsidi itu hak negara untuk melindungi masyarakatnya untuk berdaya beli, supaya mempunyai daya beli yang cukup. Ya, sehingga ini tidak akan hilang. Ya, subsidi itu tetap ada, dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Nah, sehingga karena subsidi itu masih ada, maka kemana nih sebetulnya subsidinya diberikan? Diberikan kepada komoditas, sudah dicoba sampai hari ini. Karena basisnya ada komoditas, atau subsidi diberikan kepada penerima manfaat. Nah pemerintah dalam hal ini saya melihat dalam waktu ke waktu, paling tidak 5 tahun belakangan sampai dengan sekarang, itu mulai mengalihkan strateginya itu adalah menuju kepada penerima manfaat. Nah begitu strategi subsidi menuju kepada penerimaan manfaat, Perpres 104 2007 tadi menjadi tidak bisa dipakai secara sempurna. Nah ini yang kebetulan lagi dikerjakan, ya, dikerjakan supaya nanti penerima manfaat itu betul-betul berbasis kepada orang. Memang data Pak, data itu kita punya 3 kementerian yang dealing dengan data ini. Dari DTKS, itu Kementerian Sosial, ya, ada dari Kementerian Bappenas atau Rekoksek gitu, lantas ada dari kantor PMK. Nah itu ada overlapping juga Pak, dan juga pasti divalidasi juga oleh Kementerian UMKM. Karena siapa sih UMKM-nya, supaya data itu nanti match semuanya. Mudah-mudahan ya data nanti akan segera bisa dirilis oleh pemerintah, sehingga pada waktu kita mengalihkan kebijakan dari komoditas menuju penerima manfaat itu bisa dijalankan. Jadi ini umbrella besarnya dulu, kebijakan, ya, kebijakan. Ini yang sebetulnya PR, ya, walaupun kita sudah kembali normal Bu, ya, tetapi nanti akan insya Allah akan lebih tepat sasaran. Nah sekarang yang diteliti lagi adalah kenapa kok jumlah subsidinya membengkak, ya, dari 80 triliun menjadi 87 triliun tadi Pak Menteri SDM mengatakan ada pembengkakan. Nah di sinilah nanti mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya bagaimana kita menghindari supaya pembengkakan itu tidak terjadi. Baik, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana kemudian subpangkalan yang akan diterapkan, kita bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Saya akan lanjutkan diskusi kita. Pak Indra. Oke, saat ini kan memang sudah kembali begitu ya, diberlakukan di Pengecer. Tapi Anda pengalamannya bagaimana kemarin? Apakah juga terdampak atau seperti apa? Kalau kemarin untuk 2 hari kebelakangan saya tidak jualan karena memang tidak mendapatkan gas begitu ya. Saya baru jualan baru di hari ini gitu. Oke. Jadi selama ini memang belinya langsung di Pengecer begitu Pak? Iya, benar. Oke. Dengan harga berapa Pak biasanya di Pengecer? Kalau saya di 22.000.
22.000. Artinya kalau dari Pak Indra sendiri melihat adanya gas LPG subsidi, ini sangat membantu begitu ya Pak ya? Membantu, sangat membantu benar. Oke, Pak Herman, nih kalau kita melihat bahwa beragam begitu ya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan subsidi gas LPG 3 kg begitu, akan diberlakukan adanya subpangkalan. Kalau pendapat dari DPR sendiri diskusinya seperti apa di Komisi 6? Begini, ini kan subsidi ini tidak hanya untuk gas, tapi banyak komoditas yang tentu untuk memudahkan rakyat, negara memberikan subsidi supaya daya belinya juga mampu untuk terus setiap hari bisa menjaga atau menjalani kehidupannya. Nah, terutama ini adalah diperuntukkan untuk hal-hal yang sangat penting, primer bagi kehidupannya. Oleh karenanya kita bisa melihat situasi kemarin ketika gas bersubsidi ini langka, maka ada banyak alasan masyarakat untuk mengkritisinya. Pertama, ya memang dibutuhkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya, memasak, kemudian dan lain-lain. Yang kedua, UMKM berhenti, usaha mikro, gorengan, kemudian tukang bakso, jualan cireng, ya berhenti karena memang tidak ada sumber energi untuk memasaknya gitu. Nah, ini harus dipikirkan secara matang bahwa setiap kebijakan yang ini menyangkut masalah publik, masalah kehidupan orang banyak, ini harus hati-hati dan harus betul-betul mempertimbangkan dampak dan mempersiapkan mitigasinya gitu ya. Dan kami di DPR sebetulnya dengan Pertamina selalu mengevaluasi terhadap bagaimana penyaluran subsidi ini kepada rakyat lebih efektif. Dan tadi disampaikan sebetulnya oleh Pak Bahlil bahwa kebijakan terhadap pembatasan penyaluran barang bersubsidi ini itu dilakukan agar memenuhi 2 kriteria, yaitu tepat harga dan tepat sasaran, atau tepat sasaran dan tepat harga. Karena bagaimanapun uang yang besar 87,5 triliun dengan volume gas sebesar 8,17 juta metrik ton, itu sesuatu yang besar diberikan negara untuk rakyat gitu. Nah, kalau kemudian salah sasaran, tidak tepat sasaran kan sayang. Bahwa nanti dikhawatirkan justru yang berhak menerimanya tidak menerima, dan tadi dikhawatirkan justru malah banyak pelanggaran. Namun demikian tentu kita juga harus berpikir panjang karena ini sangat vital bagi masyarakat. Oleh karenanya dalam pemikiran kami di DPR seperti dulu ketika terjadi bagaimana subsidi BBM ini dianggap tidak tepat sasaran, maka kami desak Pertamina sebagai penyalur subsidi BBM pada waktu itu bagaimana mempersiapkan diri agar subsidi ini tepat sasaran, bisa mengurangi dari sekian besar subsidi, namun juga tidak mengurangi tingkat keefektifan subsidi ini untuk meringankan beban masyarakat. Karena yang membutuhkan. Kalau yang kaya, yang mampu, ya mereka mampu dengan kemampuan finansialnya. Tapi yang miskin, yang tidak berkemampuan kan memang harus dibantu oleh negara gitu. Nah, ini juga sama berlaku terhadap gas LPG. Ketika kemudian pemberlakuan konversi dari minyak tanah ke gas, ya saya dulu dengan Pak Satya sama-sama juga pimpinan Komisi 7 bareng gitu ya. Dan inilah yang kemudian memang pemerintah memberikan kemudahan agar konversi ini berjalan dengan baik. Dan kemudian ini berjalan terus sampai hari ini untuk meringankan beban masyarakat, tentu harus dicarikan jalan. Oleh karenanya kami dengan Pertamina terus mengevaluasi. Di periode yang lalu, kami dengan Pertamina juga mengevaluasi sejauh mana sih sebetulnya keefektifan penyaluran gas bersubsidi ini, terutama yang 3 kilo gas melon. Nah, bahkan kami akhirnya putuskan juga maksimum DO untuk para agen itu hanya 6 DO pada waktu itu. Kenapa? Supaya sebarannya semakin meningkat, sebarannya semakin merata, menjangkau terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, kenapa kemarin terjadi? Ya pasti terjadi. Saat ini jumlah pengecer itu 375.000 pengecer yang statusnya adalah tadi usaha kecil mikro, para warung, toko-toko kecil, bahkan mungkin rumah-rumah yang mereka juga memanfaatkan menjadi pengecer gitu ya. Nah, kemudian diciutkan karena ada jumlah pangkalan 40.000 pangkalan, diciutkan menjadi 40.000 pangkalan, ya pasti ngantri gitu ya. Nah, oleh karenanya ya ini harus
harus menghitung betul bahwa ketika kita punya tujuan yang baik, tujuan pemerintah baik, tujuan Menteri SDM baik menurut saya, tetapi pertimbangkan hal-hal yang kemudian ini akan mengganggu terhadap pola distribusi. Oke, gitu. baik. Nah, bagaimana caranya? Ya sebetulnya kan Pertamina sudah membentuk namanya Merchant Up Pangkalan Pertamina gitu ya, MAP Pertamina, yang sudah meregistrasi ada 63 juta NIK yang sudah terdaftar, yang itu bisa sebagai bahan untuk memverifikasi terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan gas 3 kg. Bahkan ada tadi 8,6 juta UMKM. Ya silakan nanti dengan teman-teman yang sekarang ada di pengurus asosiasi PKL ya dikonfirmasi apakah yang 8,6 juta itu betul atau tidak gitu. Oke Pak, kita tangkap poinnya, artinya kita melihat saat ini tujuan dari pemerintah itu baik kebijakannya, tetapi menjadi fokusnya adalah bagaimana persiapannya begitu ya. Betul, untuk terlalu menuju ke kebijakan cepat tersebut. ya. Dulu misalkan pada waktu BBM di digitalisasi pengawasannya, ya Pertamina melakukan sosialisasi yang lebih bertahap, melakukan sosialisasi yang lebih masif. Nah semestinya ini juga ada masa transisi, sosialisasi yang lebih masif, dan pada akhirnya masyarakat tahu. Nah menurut saya tidak cukup lah kalau menciutkan dari 375.000 pengecer ke 40.000 titik. Sebaiknya sih memang keterlibatan semuanya, diregistrasi, dan kemudian pengawasannya kita libatkan seluruh agen dan pangkalan. Oke, siap. Kita libatkan seluruhnya. Pak Agus, kalau kita melihat menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Herman bahwa ini kebijakannya baik begitu. Apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk membuat sub pangkalan itu sebenarnya baik, tetapi implementasi apa yang sebenarnya harus dipersiapkan sebelum ini dilakukan ke masyarakat? Iya, saya menyambung Pak Herman tadi. Memang ini kebijakan, saya selalu katakan di 3 hari ini mulut saya berbusa ngomong ini terus ya. Jadi maksud saya selalu bilang ini kebijakan yang baik. Karena kita harus mengontrol uang rakyat ini tepat sasaran. Karena yang bermain bukan hanya di penyalur saya, tapi dari hulu sana itu sudah bermain sehingga besar sekali subsidinya itu. Bahkan tadi saya ngobrol sama Pak Satria, ini jangan-jangan rakyat yang itu juga kalau harga tadi 22.000, padahal HET Jakarta berapa 16.500. Kan besar sekali itu, kalikan saja. Nah, kan artinya rakyat mensubsidi. Nah, terkait dengan tadi kebijakan, itu hanya tinggal komunikasinya. Senin pagi saya berkomunikasi dengan Pak Menteri dan juga Pak Dirut Pertamina. Untuk itu selesaikan sekarang, lakukan operasi pasar. Setuju, karena sudah lalu dilakukan operasi pasar sehingga turun semua ngantri. Sehingga kemarin atau hari ini sudah aman. Nah maksud saya komunikasi itu menjadi penting. Ini sebuah kebijakan yang menyangkut begitu banyak masyarakat dan dengan level pemahamannya range-nya besar, pelan-pelan. Ya perlu diatur strateginya. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, atur strateginya, jangan terburu-buru. Yang lalu itu selalu terburu-buru, cepat. Nah ini masih nular ini. Ya supaya jangan juga buat strateginya bagus, di satu persatu. Ini soalnya komunikasinya lewat YouTube. Jarang, saya nggak tahu. Sini banyak lihat nonton YouTube kan, tapi bukan untuk cari informasi, untuk nonton film, nonton macam-macam kan, cerita. Nah jangan di YouTube. Yang pakai orang banyak X misalnya, atau di WA atau pop up menu gitu, atau ngobrol begini, itu malah lebih efektif, karena rakyat lalu memahami, atau di podcast lah, ya, karena kalau tidak, nggak tahu, padahal yang sudah jadi agen itu ada spanduknya di depannya, saya lihat di Jatinegara, ada spanduknya tertulis, agennya ini sekarang, ada webnya, ya kan, untuk didaftarkan. Istri supir saya kemarin cari dapat, terus bawa iktp, dapat. Artinya NIK memang menjadi tolok ukur. Dulu waktu My Pertamina kan juga setengah mati, tapi sekarang sudah oke. Sampai orang tidak bisa beli Pertamax, Pertalite, lalu berkelahi kan itu mukul si itu yang ada di YouTube banyak itu. Nah jadi maksud saya komunikasi ini yang baik. Ya jadi kembalikan itu bukan kembalikan semuanya pengecer, namanya terserah lah mau nama apa. Yang penting orang cari jalan harganya HET. Yang perlu diwaspadai misalnya DKI Bekasi. DKI itu headnya 16.500, Bekasi 18.500. Nah ini ada lagi nih nanti lobang untuk jualan lempar-lemparan cari keuntungan. Hal-hal semacam ini yang harus
diperhatikan. Oke. Itu sih dari saya. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan, mungkinkah nanti kebijakan ini apa kemudian menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan ini? Kami akan bahas lebih lanjut, pemirsa, usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Pak Satya, kalau misalnya saat ini kita lihat skema tadi kan kebijakannya adalah membuat subpangkalan. Apakah bisa dilakukan misalnya ada skema pendistribusian langsung begitu ke masyarakat agar tidak terjadi itu loh Pak? Tidak tepat sasaran begitu? Jadi begini, kalau kita melihat rantai pasoknya, kan ini ada 3 lapis nih. Ya kalau kita lihat mulai dari keagenan, pangkalan, pengecer. Rentang kendali yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina hanya sampai kepada pangkalan. Pangkalan harganya HET itu diatur oleh Pemda. Nah, negara itu mensubsidi 12.500. Dengan asumsi, maksud saya gini, 12.500 itu harga. Jumlah subsidinya itu sekitar 30.000. Tapi tadi Bu Sriatun membayarnya 22.000. Jadi bisa dibayangin, Bu Sriatun mensubsidi 10.000. Ya, luar biasa kan Bu? Nah, sekarang coba kita kupas lagi. 12.500 sampai dengan pangkalan tergantung HET bervariasi, TKI tadi 16.500, Bekasi ada yang 18.000. Begitu jatuh di pengecer, di atas 20.000. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita coba lihat, agen ya, dengan adanya MAP dan lain sebagainya, kita minta kalau dia misalkan terima 100 tabung, kita minta supaya didistribusikan kepada pangkalan itu harus 100 juga dengan identifikasi yang sudah disepakati di 100 tadi. Kalau ini berdasarkan NIK, berdasarkan MAP tadi, harapannya di tingkat daripada pangkalan ini juga demikian. Ya. Tapi yang bisa terjadi, ini ada adunya Pak, yang 100 di agen tadi mungkin nyampe pangkalan tidak cuma 100, mungkin cuma 90, berarti masih ada 10 kan, 10 kemana larinya? Dicari ke lubang yang tidak diatur siapa? Pengecer. Dijual lah ini dari agen menuju kepada pengecer. Karena dia bisa langsung seperti Bu Sriatun punya, dari 12.500 bisa menjadi berapa Bu? 22.000. Nah itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi ini yang mesti nanti kita atur gitu. Di dalam tata kelola saya yakin Pak Bahlil dengan jajarannya memikirkan ini. Ya, bagaimana sekarang mengatur rentang kendali. Nah kenapa ide daripada pengecer itu ditingkatkan menjadi sub daripada pangkalan ya, sub daripada pangkalan, itu diharapkan ke depannya dia adalah legal. Pengecer bukan saya katakan tidak legal, dia tidak mempunyai izin seperti yang ada di pangkalan. Nah sub pangkalan ini kalau kita bisa legalize, rentang kendalinya masih ada di sini. Nah harapannya adalah dengan adanya rentang kendali sampai pada sub pangkalan, maka seperti kontrol yang terjadi itu lebih bisa dikontrol. Maka kenapa pada waktu beliau mengatakan bahwasanya sudah nanti kita bisa percepat, kira-kira kan begitu. Ini kan sebetulnya kelompok yang mengikuti peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Bagaimana kita berusaha di masalah barang yang berisiko, kan begitu kan? Nah itu ada KLBI-nya, KLBI kita formnya dibantulah oleh pemerintah, gimana caranya ini bisa secepatnya bisa dilakukan bagi orang yang dari pengecer menuju kepada subpangkalan tadi. Begitu KLBI-nya ada, dia register, ya kan? Begitu dia register, diharapkan ke depan dia mematuhi kaidah-kaidah yang berjalan antara agen sampai dengan subpangkalan tadi. Nah ini sebetulnya yang mesti kita lihat, karena begini, kenapa ini perlu diatur betul. Karena kalau tidak, ini pasti meledak subsidi kita. Jadi kalau misalkan ini dari agen langsung di bypass kepada pengecer, ya kan pasti akan meledak Pak. Karena demand-nya akan besar. Mereka tidak mengikuti kaidah daripada yang diatur tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pertamina dengan MAP-nya tadi, jadi tidak berlaku di level sebelah sini. Demand-nya besar. Kalau tidak diturutin ini nanti timbul chaos, akhirnya pemerintah dalam hal ini menjaga masyarakatnya kan,
Ditambahlah itu. Nah begitu ditambah otomatis menjadi over kuota. Maka kenapa pada waktu saya dulu di parlemen, kita itu mengontrol betul Pak, kuota yang ada di setiap kota. Realisasinya bagaimana? Tepat atau tidak? Nah ada di daerah-daerah tertentu yang tahu-tahu meledak. Masa di daerah nelayan Pak? Di daerah nelayan yang relatif sebetulnya permintaannya tidak sebesar di darat, bisa ada permintaan gede di sana. Wah itu kita sidak, kita lihat loh. Logik atau tidak ini, misalkan seperti itu. Jadi mekanisme daripada pengawasan itu bisa berlapis, tetapi yang penting komitmennya dulu. Lah umbrella besarnya itu adalah kebijakan tadi. Kita mau menuju kemana? Penerimaan manfaat kan, bukan lagi pada komoditas. Kalau penerima manfaat nanti ya dari mulai agen sampai dengan subagen sudah teridentifikasi. Oke. Nah dengan begitu apa? Loophole untuk menyalahgunakan menjadi kecil gitu. Jadi kan loophole-nya hari ini loophole-nya ada di tingkat pengecer lah, kira-kira begitu ya. Karena mereka di luar daripada rentang kendali tadi. Nah, yang penting ini tadi 100 sampai 100. Nah, berarti subsidi langsung, subsidi langsung, kemudian juga nanti bisa langsung tepat sasaran. Ini juga bisa menjadi mitra begitu ya dari pemerintah. Betul. Kita kontrolnya jauh lebih kita mudah legalize. begitu. Ya, Di-legalize nanti ya. Itu yang maksudnya supaya nanti seperti Ibu Sriatun itu tidak usah mensubsidi Bu. Karena Ibu harganya termasuk Ibu orang hebat itu Ibu. Karena Ibu bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada yang digariskan oleh pemerintah. Double subsidi istilahnya begitu ya. Double subsidi. Lalu yang menikmati siapa? Nah, kita tanya yang menikmati siapa itu. Oke, saya ke Ibu Sriatun. Bu Sriatun, kalau tadi sudah mendengar dari Pak Satya terkait dengan hal ini artinya juga bisa membantu Ibu dan juga rekan-rekan lainnya, pemirsa dan masyarakat. Tidak lagi double subsidi Bu. Gimana Bu pendapatnya Bu terkait ini? Kalau untuk pendapat saya setuju. Tapi saya mohon dari Bapak, dari pemerintah, tolong jangan dipersulit seperti kemarin gitu. Soalnya kalau kita mungkin ada kendaraan bisa kayak yang usia, yang ini yang punya anak kecil, kasihan ke sono nggak dapat, ke sini nggak dapat. Kemarin saya jam 8 sampai jam 2 baru dapat. Itu. Baik, Pak Ali nih kalau misalnya sebagai perwakilan asosiasi dari pedagang begitu, nantinya akan diubah menjadi subpangkal, bermitra juga dengan pemerintah. Kira-kira pengecer siapkah dengan hal ini? Saya sudah sampaikan di berbagai kesempatan, saya mendukung penuh. Baik. Ya, pengecer jadi subpangkalan sebagai tanda supaya mereka legal, diakui pemerintah. Tentunya ada NIB, ada NPWP, kalau memang dibutuhkan sebuah legal standing korporasi, kita bantu ini. Ini problemnya, sekali lagi, kita juga mendukung pemerintah untuk 87 triliun itu sampai ke Busri. Kan begitu? Yang terjadi hari ini tidak seperti itu. Bahkan UI mengidentifikasi 60% bocor subsidi ini. Oleh karena itu, tetap kita minta kepada pemerintah. Satu, validasi data. Yang kedua, perpresnya dirubah, Bang Herman. Jadi rumah tangga itu harus jelas gitu. Jangan sampai rumah tangga komisi 7 pakai KTP dapat 3 kilogram. Itu juga nggak salah karena nggak ada aturannya gitu. Verifikasi UMKM dan sebagainya. Yang kedua, saya jujur Mbak Sally merasa PKL atau pengecer ketika dilibatkan dalam rantai pasok secara resmi itu bagian daripada negara mengakui mereka begitu. Yang kedua, jangan sampai tertuduh dan tertuduh ulang. Yang keroknya ini ada di pengecer, di PKL, nggak ada itu cerita. Karena PKL ini nggak mungkin ngoplos beli sampai 100 tabung di warung-warung kecil gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi kami ingin mendorong proses ini bersama pemerintah, tapi tolong yang paling mendasar, yang paling substansi soal aturan dan validasi data, dan 370.000 pengecer ini didampingi oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian, mohon maaf nih Pak Herman, dari 370.000, begitu nanti diverifikasi sama Pertamina, yang lolos cuma 5.000. Oke. Itu nggak boleh terjadi itu. Oke, aturannya dipermudah begitu ya? Ke jalan kalau itu terjadi. Iya, baik. Aturan dipermudah agar semuanya nanti pengecer bisa menjadi subpangkalan dengan mudah. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Ya pemirsa, ada kembali di Indonesia Business Forum. Tadi kalau sudah disampaikan bahwa pedagang atau pengecer itu optimis dan siap menjadi sub pangkalan. Pak Herman, ini kalau tadi disampaikan Pak Ali bahwa jangan sampai dari 375.000 ini bisa yang diverifikasi hanya 40.000 saja nantinya atau 5.000 saja begitu. Sedikit 5% saja nantinya. Kontrol seperti apa yang diharapkan oleh DPR ke depannya kepada pemerintah? Ya, pertama tentu kalau decentralize orang masyarakat atau rakyat harus beli ke pangkalan kan agak repot. Karena kita mengurangi tingkat antrian dari 375.000 pengecer ke 40.000 pangkalan misalkan. Ini kan agak riskan, banyak sekali nanti masalah. Belum lagi kalau masyarakat yang agak jauh dari pangkalan kan harus menggunakan ojek, harus menggunakan kendaraan. Jangan-jangan ongkos kendaraannya lebih mahal daripada mereka harus beli di pengecer. Ini juga harus dihitung gitu ya, karena head di setiap daerah itu kan berbeda headnya. Oleh karenanya ini harus dihitung betul sehingga jangan sampai kemudian uang yang dikeluarkan oleh masyarakat semakin besar karena kemudian harus ke pangkalan. Saya kira sekarang tinggal mencari solusi yang lebih tepat. Bagaimana memenuhi dua kriteria, tepat sasaran dan tepat harga. Ya, kita harus melegalkan para pengecer bagian tidak terpisahkan dari pangkalan. Gitu. Kan sekarang ada kemudahan, misalkan untuk dilegalkan sebagai bagian kemitraan, ya tinggal daftar NIB kan gratis. Kemudian bisa melalui OSS, formulirnya bagaimana disiapkan oleh Pertamina, pakai aplikasi yang tentu nanti memudahkan. Dan kemudian rakyat juga diberikan ruang yang cukup untuk melakukan pengawasannya. Sehingga real time masyarakat kapan saja kalau melihat pelanggaran dalam salah satu agen, pangkalan atau pengecer yang kelak menjadi sub pangkalan, ini bisa langsung ditindak gitu oleh Pertamina. Jangan lagi Pertamina sebagai pelaksana subsidi gas ini juga kemudian terlalu longgar, tidak menindak pada pelanggar-pelanggar yang terjadi di bawah. Nah ini yang harus ada ketegasan. Kan kita ironis ya, sesuatu yang untuk rakyat selalu menjadi masalah. Subsidi pupuk sampai hari ini juga menjadi masalah. Subsidi-subsidi yang untuk rakyat selalu saja ada pemain-pemain yang tentu ini memanfaatkan situasinya. Oleh karena itu ya keterlibatan seluruh masyarakat untuk mengawasi, untuk juga membantu terhadap pemerintah menyalurkan sesuatu yang ini memang baik bagi rakyat melalui subsidi, sejatinya kita turut serta untuk mensukseskannya. Oke, siap. Mungkin closing statementnya dari Pak Agus, singkat saja Pak, closing statementnya terkait dengan hal ini. Kita bicara subsidi kan, subsidi selalu bocor, ini mungkin 50% itu bocor ini. Kita nggak tahu nggak kemana-mana. Berani nggak kalau kita nggak pakai subsidi? Saya serahkan pada Pak Bahlil dan pemerintahan sekarang. Tetapi karena bocoran itu sebetulnya bisa untuk membeli. Tapi mengawasinya harus jelas. Tadi disampaikan Pak Herman harus jelas pakai apps, pakai segala macam, daftar KBLI dan sebagainya. Silahkan. Tapi harus ditegas sehingga nantinya mungkin tidak perlu subsidi atau sedikit. Subsidi langsung aja. Kan karena ke pengguna kan. Nah gitu. Jadi supaya itu jelas. Karena kita tahu yang bohir-bohir di atasnya ini bukan orang sembarangan juga loh. Itu bisa dicek. Pak Herman pasti tahu, tahu semuanya. Ya, jadi dari saya itu yang penting masyarakat bisa memperoleh LPG yang 3 kilo itu harganya terjangkau sesuai dengan ini, tetapi coba subsidinya dikurangi. Yang ketahuan kita subsidi bocor-bocor itu dihabisi, pasti berkurang. Itu saja. Pak Satya, bagaimana Pak? Konsep statementnya Pak? Ya, jadi kita harus hargai dan sabar dengan kebijaksanaan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam hal ini. Karena memang semuanya tidak bisa instan. Sehingga niat baik pemerintah untuk menuju kepada subsidi yang tepat sasaran itu adalah merupakan bentuk manifestasi dari tujuan kemerdekaan kita. Karena prosperity to the people, itu yang paling penting kan. Kita tidak ingin orang itu terkorbankan seperti Bu Sriatun itu. Dari 12.500 di pangkalannya sekitar 16.000, beliaunya beli 22.000. Apakah itu keadilan? Nah ini yang mesti kita bisa jawab. Baik. Kalau dari Pak Ali, mewakili pedagang seperti apa Pak? Yang pertama, sekali lagi kami mendukung niat baik pemerintah untuk subsidi ini tepat sasaran. Yang kedua, kami mendukung pengecer jadi sub pangkalan.
berarti legal. Yang ketiga, kami juga akan mendorong pemerintah tegas, Bang Herman. Kalau nanti ada pengecer-pengecer palsu, pengecer-pengecer atas nama Herman Khairumen, atas nama Ali Masun, itu ditindak tegas begitu. Supaya pengecer yang notabene pedagang kaki lima, usaha mikro, tidak selalu menjadi kambing hitam dalam penerapan kebijakan ini. Baik, terima kasih para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Artinya kebijakan dari pemerintah ini baik, tinggal implementasinya seperti apa dan juga terlebih khusus untuk subpangkalan yang akan diberlakukan nanti kepada pengecer. Terima kasih juga kepada mahasiswa adik-adik yang sudah hadir pada hari ini. Dan pemirsa, demikian Indonesia Business Forum. Saya Celia Alexandra, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.